الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, jemaah Masjid Babul Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menerangkan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang ruku, secara khusus tentang disyariatkannya memperpanjang ruku. Dan tentunya ketika kita memperpanjang ruku, maka kita kemudian memanfaatkan kesempatan ruku kita itu dengan zikir dan wirid seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas tentang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan juga telah kita sebutkan hikmah yang terkandung di balik larangan tersebut. Yang intinya adalah bahwa larangan itu berkaitan dengan perbedaan antara keadaan ruku dengan keadaan berdiri. Yaitu ketika berdiri, maka seseorang berada dalam keadaan yang sempurna, keadaan yang utama. Maka karena itu disyariatkan padanya untuk membaca Al-Quran, yang dia adalah kalam ilahi. Adapun ketika dia ruku, demikian pula apalagi ketika dia sujud, maka dia dalam keadaan inhina, dalam keadaan merendahkan diri, menundukkan dirinya, membungkukkan tubuhnya. Dan tentunya keadaan membungkukkan ini, menundukkan diri ini tidaklah tepat padanya seseorang membaca kalam ilahi. Maka ia hendaknya kemudian memuji Allah dan menyebutkan nama Allah yang menunjukkan ketinggiannya, untuk atau agar sesuai dengan keadaan yang ia menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian tidak hanya tubuhnya yang tunduk kepada Allah, tapi juga hatinya, bahkan seluruh jiwanya tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir kita bahas, dan kita lanjutkan sekarang pada rukun yang berikutnya setelah ruku, yaitu i'tidal minar ruku, atau bangun dari ruku. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-i'tidal minar ruku'i wa ma yaqulu fihi, bangun dari ruku dan apa yang dibaca dalam rukun tersebut. Sesungguhnya adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ia mengangkat sulbinya, idza rafa'a atau kana yarfa'u sulbahu min ar-ruku', adalah beliau mengangkat sulbinya dari ruku, itu tulang belakangnya. Beliau mengangkat tulang belakangnya dari ketika ruku, qailan, sambil berkata sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Dan ini zikir ketika seseorang bergerak naik berdiri. Perlu diingatkan kembali bahwa dia bukanlah zikir yang berkaitan ketika berdiri, tapi ketika bergerak untuk berdiri. Demikian disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah jika mengangkat punggungnya, maka ia sambil berkata sami'allahu liman hamidah. Artinya tentu saja adalah sami'allah, Allah mendengar, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Ya. Dan pendengar ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala akan hakikat maknanya. Kita mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar.
Maka tentunya seorang mukmin meyakini bahwa Allah mendengar setiap perkataannya, bahkan mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya. Ya, telah pernah kita sebutkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Kemudian dia menyebutkan kejadian di mana seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan tentang suaminya. Dan kata Aisyah, sesungguhnya wanita tersebut bermunajat dengan Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, dan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa inni fi nahiyatil bait. Jadi Rasulullah ketika sedang berbicara dengan sang wanita yang datang, dan aku di sudut rumah, wa ma asma'u syai'an, dan aku tidak mendengarkan suara apa-apa illa hamhama, kecuali suara berguman. Artinya karena lirihnya pembicaraan mereka berdua, karena lirihnya, karena rendahnya suara mereka berdua, Rasulullah dan seorang wanita ini. Jadi Aisyah sendiri yang hadir di rumah itu, yang ada di rumah itu tidak mendengar suara dan tidak jelas mendengar pembicaraan mereka, tetapi Allah mendengarnya dan menurunkan satu ayat tentang wanita tersebut, yaitu surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar tentang seorang wanita yang mendebatmu wahai Rasulullah tentang suaminya, dan ia mengadukan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, menunjukkan bahwa Allah Maha mendengar, dan itu kewajiban seorang mukmin, keimanannya bahwa Allah Maha mendengar. Lalu kalau begitu, apa faedah dari ucapan kita sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya? Kata Ibnu Taimiyah, ini berarti bahwa perkataan kita sami Allah maksudnya as-sam'u al-khas, maksudnya adalah pendengaran yang khusus, karena Allah mendengar pembicaraan orang kafir, pembicaraan orang mukmin. Ya, Allah mendengar pembicaraan orang yang bermain-main, juga orang yang sedang sholat dan berdoa. Allah Maha mendengar. Tapi ketika kita dalam keadaan ibadah, apalagi baru saja menundukkan diri di hadapan Allah dengan ruku', maka ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu adalah bentuk pengakuan kita akan Allah bahwa Ia Maha mendengar, pendengaran yang melazimkan adanya istijabatud doa, dikabulkannya doa. Pendengaran yang melazimkan bahwa Allah akan membalas setiap puja-pujian yang kita ucapkan, yang disebut dengan istilah sam'ul istijabah dalam perkataan para ulama, sam'ul istijabah. Jadi ada pendengaran yang sifatnya pendengaran semata, artinya tidak berkaitan dengan balasan pahala, dan ada juga pendengaran yang berkaitan dengan balasan pahala, dan maksudnya di sini adalah pendengaran yang melazimkan adanya balasan. Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi bukan sekedar bahwa mengakui Allah Maha mendengar, tetapi bahwa Allah mendengar orang yang memujinya dan akan membalas dengan kebaikan. Ya, tentunya akan berbeda perasaan kita ketika membaca zikir ini. Ketika kita mengetahui bahwa maknanya adalah bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan permintaan, ya, membalas ucapan kebaikan, membalas puja-pujian, ya. Karena itu setelah tegak berdiri, kita pun memuji Allah Rabbana walakal hamdu, sebagai bukti keimanan kita bahwa memang Allah Maha mendengar orang yang memujinya, dan memang Allah akan membalasi kebaikan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi demikian dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah membaca sami Allah liman hamidah. Kemudian Rasulullah tidak hanya mencukupkan dengan perbuatan, tetapi beliau pun memberikan perintah dalam hadis al-musii'u salatuhu
sahabat Rafi bin Khullad yang ditegur oleh Rasulullah karena salatnya ketika itu belum benar, maka diperintahkan untuk mengulang salatnya. Maka setelah ia berusaha mengulang namun tetap juga salah, maka Rasulullah menyampaikan kepada dia pengajaran-pengajaran salat. Dan di antara pengajaran tersebut adalah pengajaran untuk mengangkat tulang punggung setelah bangun dari ruku dan berdiri dengan i'tidal serta mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut, beliau bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta, kemudian disebutkan tentang rangkaian dari pengajaran tersebut seperti menyempurnakan wudu, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir, membaca apa yang mulai dari Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah, dan selanjutnya disebutkan tentang masalah ruku. Dan setelah masalah ruku Rasul mengatakan thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'ima. Kemudian ia berkata sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'ima, hingga ia berdiri lurus. Istiwa artinya rata, lurus berdirinya. Ya, maka jelas kita dapatkan bahwa perkataan sami Allahu liman hamidah ini tadi diucapkan sampai berdiri tegak, hatta yastawiya qa'ima. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, tidak, tapi sami Allahu liman hamidah, sehingga berdiri tegak. Ia pun telah selesai dari zikir tersebut dan masuk ke zikir yang berikutnya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, ada riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah mengangkat kepalanya hatta yauda kullu qafarin makanahu, sampai setiap ruas qafar adalah ruas tulang belakang, hingga setiap ruas tulang belakang kembali ke tempatnya, menunjukkan kewajiban dan rukun dalam i'tidal adalah lurusnya tulang belakang kembali kepada posisi semula, ya. Kalau kata orang posisi anatomi katanya, itu posisi lurus tegak, ya. Maka ini posisi yang lurus, tulang punggung rata, ya. Sebagian orang seperti atau sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, berpendapat bahwa cukuplah dalam i'tidal kembalinya posisi tubuh ke keadaan semula meskipun tidak sempurna. Sebagaimana ruku dan sujud cukuplah dengan bentuk inhina, sekedar merendahkan tubuh, ya. Sehingga dengan demikian mereka, jika atau banyak dari ulama atau banyak dari pengikut mazhab Hanafi, yang mungkin mereka kebanyakan adalah orang-orang Pakistan, India, jika beritidal atau ruku, maka mereka tidak sampai ruku dengan sempurna. Ibaratnya ruku, maka dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian hanya sekedar tunduk begini, langsung sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman, itu pun kadang belum sampai berdiri tegak, dia pun sudah segera turun sujud. Dan ini kekeliruan. Bahkan batal solat orang yang seperti ini, karena ketenangan yang tegas tentang wajibnya tumakninah dalam ruku dan sujud dan bangun dari ruku, ya. Nah, sekarang ketika seorang telah berdiri tegak, maka berkata Syekh Albani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan dia berdiri, Rabbana walakal hamd, atau juga Rabbana tantawau, Rabbana lakal hamdu. Keduanya sahih, ya. Jadi setelah pengakuan kita bahwa Allah Maha mendengar dan membalas setiap orang yang memujinya, maka kita kemudian mewujudkan dengan ucapan kita yang hakiki, yaitu Rabbana, wahai Rabb kami, walakal hamd, dan bagimu segala pujian, ya. Hanya bagi Allah segala pujian. Rabbana walakal hamdu. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dari perbuatan Rasulullah ini kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama, ya, karena Rasulullah jelas mengucapkan doa ini atau wirid ini. Nah, ada perselisihan di antara para ulama kemudian tentang bagaimana dengan makmum. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah atau cukup Rabbana walakal hamd? Dan ini perkara yang diperselisihkan. Setelah mereka, para ulama bersepakat bahwa untuk imam dan munfarid salat sendiri, maka mereka menjamakkan kedua wirid tersebut, membaca Sami Allah dan membaca pula Rabbana walakal hamd untuk imam dan munfarid. Adapun untuk makmum, maka ada khilaf ya, tentang apakah dibaca bacaan Sami Allahu liman hamidah. Di sini Syekh Al-Albani merajihkan pendapat yang mengatakan makmum membaca keduanya. Beliau mengatakan, wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghayrahu faqala sallu kama ra'aytumuni usalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zikir ini, yaitu zikir ketika bergerak dan setelah tegak, memerintahkan zikir ini kepada semua orang yang salat, baik dia mu'tamman, baik dia sebagai makmum, wa ghayrahu ataupun selain makmum, artinya munfarid atau imam. Faqala, maka Rasulullah bersabda dalam hadis Malik bin Huwairits, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Juga beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Imam Ahmad, innama ju'ila al-imamu li'tamma bihi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd yasma'u Allahu lakum fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami'a Allahu liman hamidah. Dan kata Syekh Al-Albani bahwa di samping keterangan yang umum bahwa kita hendaknya salat seperti salat Rasulullah, dan ini perintah yang umum ya, berlaku untuk imam maupun makmum, salat jamaah maupun salat sendiri, perintahnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga kalau begitu, jika telah sah bacaan Rasulullah Sami Allah, juga bacaan Rabbana walakal hamd, kalau begitu semuanya membaca bacaan ini ya. Itu dalil pertama beliau. Dalil yang kedua, bahwa disebutkan dalam sebahagian riwayat, ketika Rasulullah menetapkan bahwa imam diangkat untuk diikuti, maka kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian wahai makmum, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami dan bagimu segala pujian. Kemudian dalam sebagian riwayat ada tambahan bahwa Rasulullah mengatakan yasma'ullahu lakum, Allah akan mendengarkan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan rasulih, karena sesungguhnya Allah telah berfirman melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sami'a Allahu liman hamidah, bahwa Allah mendengar orang yang memujinya ya. Ini tambahan pada sebagian lafal, tambahan di mana Rasul mengatakan sami Allahu lakum, Allah mendengarkan kalian, dan lakum di sini bagi maksudnya siapa? Imam dan makmum, imam dan makmum. Nah, ini menjadi dasar bagi Syekh Al-Albani untuk mengatakan bahwa sesungguhnya bacaan sami Allahu liman hamidah ini juga dibaca oleh makmum, dan itu pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat sebagian ulama yang lainnya. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawi, juga pendapat Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Malik, mereka mengatakan bahwa makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd ya. Alasan mereka adalah bahwa sesungguhnya dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang
salat berjamaah bahwa imam diangkat untuk diikuti, maka semua riwayat tersebut menunjukkan bahwa makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang menunjukkan perbedaan ucapan antara makmum dengan imam. Dan tidak ada keterangan yang khusus yang menyebutkan tentang bacaan makmum, kecuali apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah membaca dalam salatnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebagai apa? Imam, sebagai imam, ya. Dengan demikian kesimpulan pembahasan, ada khilaf yang kuat di antara para ulama, ada perselisihan yang kuat di antara para ulama tentang bacaan Sami Allahu liman hamidah, apakah dibaca oleh makmum atau tidak. Tetapi yang lebih dekat kepada keterangan wallahu a'lam bishawab adalah pendapat dari Imam Ahmad bahwa makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini yang kita lihat wallahu a'lamu bishawab. Ini pendapat dari Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ala kulli hal, yang jelas jika seseorang juga membaca Sami Allahu liman hamidah, tentunya la ba'sa bihi, tidak mengapa, karena masalahnya masalah yang khilafiyah di antara para ulama dan dalil saling tarik menarik. Tetapi kita mengatakan dalil yang tegas menunjukkan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan ini dirujukan oleh Syekh Ali Bassam dalam Umdatul Ahkam, dalam Syarah Umdatul Ahkam, Taysir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk mengucapkan ucapan Rabbana walakal hamd ini. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fa innahu man wafaqa qawluhu qaul al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang ucapannya itu Rabbana walakal hamd itu wafaqa qawluhu qaul al-malaikah, sesuai bertepatan dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni apa yang terdahulu dari dosanya. Subhanallah. Ini persis sama dengan keterangan tentang mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya para malaikat pun ketika ditegakkan salat berjamaah ikut salat berjamaah. Ya, menunjukkan keutamaan salat berjamaah, ya. Sehingga tidak pantas seseorang kemudian melalaikan salat jamaah dengan alasan sebagian ulama membolehkan salat sendiri di rumah, ya. Dari besarnya keutamaan salat berjamaah, bahkan menurut pendapat yang kuat, hukum salat berjamaah wajib. Karena Rasulullah sampai pernah berhasrat, waqad hamamtu an amura ahadan ay yusalli bin nas ثم أذهبوا إلى الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. Sungguh aku telah berhasrat, kata Rasulullah, untuk menunjuk seseorang menjadi imam bagi manusia, kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, subhanallah, menunjukkan kepada kita wajibnya sholat berjamaah, ya. Dan juga banyak lagi keterangan hadis yang lain tentang seorang buta yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku seorang yang buta, walaysa li qaidun yaquluni, dan aku tidak punya seorang penunjuk jalan yang membimbing aku ke masjid. Maka apakah boleh aku tidak menghadiri salat berjamaah?" Maka Rasulullah mengatakan boleh. Ketika orang itu telah pergi dan berpaling, Rasul memanggilnya kembali dan bertanya kepadanya, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan azan?" Qala na'am. Ya, aku mendengar wahai Rasulullah. Qala fa'ajib idzan. Kalau begitu, kamu harus
menyambut seruan adzan itu dengan mendatangi salat berjamaah. Subhanallah, ya. Seorang buta yang dikatakan tidak punya penunjuk jalan pun masih diperintahkan untuk salat berjamaah. Dan keadaan bahwa dia tidak punya penunjuk jalan itu bukan udzur tatkala dia masih mendengarkan adzan. Dan seorang buta tentu saja mungkin untuk mendengarkan adzan, yang dengan mendengarkan adzan ia mampu mengikuti arah yang tepat menuju ke masjid. Ya, subhanallah. Jadi ilahnya atau alasannya adalah karena ia mendengarkan adzan, sehingga lebih dominan perintah untuk menyambut seruan adzan tersebut dengan salat berjamaah. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata salat berjamaah memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya bahwa seseorang yang salat berjamaah, maka sesungguhnya ia salat bersama para malaikat. Jika para malaikat saja menghadiri jamaah, apalagi manusia, ya. Dan ternyata jika kemudian manusia yang salat berjamaah tadi, aminnya, demikian pula ucapannya Rabbana walakal hamdu, bertepatan, bersesuaian dengan ucapan malaikat, maka Allah telah menetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa-dosanya akan diampuni. Dosa yang terdahulu akan Allah ampuni, subhanallah, ya. Lalu apa lagi yang kita harapkan selain ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ibadah yang kita lakukan tidak akan mampu menyelamatkan kita, mengingat banyaknya kesalahan dan dosa kita, bahwa belumlah kita cukup membalas nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanyalah rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan. Dan di antara bentuk meraih ampunan Allah adalah dengan memperhatikan keadaan tersebut tadi. Amin bersamaan dengan imam. Dan kemudian Rabbana walakal afan bersamaan dengan mana? Aminnya malaikat. Dan demikian pula Rabbana walakal hamd bersamaan dengan ucapan malaikat. Tentunya kapan ucapannya malaikat itu? Kapan? Tentunya setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka setelah selesai itu, maka malaikat pun berkata Rabbana walakal hamd dengan keran tegak. Maka kita pun bersamaan mengatakan Rabbana walakal hamd. Tentunya kita tidak mungkin mendengarkan ucapan malaikat. Kita tidak mendengarkan ucapan malaikat, tetapi kita bisa mengetahui, punya qarinah atau indikator yang dengannya kita mengetahui ucapan malaikat itu. Apa itu? Itu kapan? Setelah imam atau ketika imam mengucapkan amin, dan ketika imam mengucapkan Rabbana walakal hamd setelah ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Pastilah ketika itu para malaikat juga akan berkata, dan karenanya kita pun disyaratkan untuk mengucapkan doa tersebut, ya. Kemudian adalah Rasulullah ketika mengangkat tubuhnya dari ruku, berdiri i'tidal, beliau pun mengangkat kedua tangannya, seperti bentuk yang disebutkan dalam takbiratul ihram. Bagaimana kalau begitu? Ya, imma setentang bahu atau setentang telinga. Ya, itu bentuk mengangkat tangan Rasulullah setelah bangun dari ruku. Ya, karena itu kita katakan pula kesalahan yang masih terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, di mana ketika mereka berdiri i'tidal, maka mereka membuka kedua telapak tangannya, ya. Mungkin yang menjadikan alasan bahwa kita berdoa Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, sehingga berdoa ya mengangkat tangan. Ketahuilah bahwa masalah solat, masalah yang harus dipulangkan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat Rasulullah salat. Ya, jadi tidak boleh kita mendahulukan akal, menggunakan logika semata,
dan kemudian berpaling dari keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia benar doa, tetapi tuntunan Rasulullah menunjukkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya persis seperti takbirnya. Seperti kata Abdullah bin Umar, ya, rafa'ahuma kadzalik. Disebutkan urutan mengangkat tangan itu, mulai dari takbiratul ihram, setelah itu ketika ruku mengangkat kedua tangannya, dan ketika bangkit dari ruku mengangkat kedua tangannya, ya, dan demikian pula ketika bangkit dari rakaat yang kedua, wa idza qama min at-tintaini rafa'ahuma kadzalik, dan jika dia bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang selanjutnya ketiga, ya, rafa'ahuma kadzalik, maka beliau pun mengangkat kembali tangannya. Dan itu kembali maksudnya kembali seperti yang ada sebelumnya, yaitu dengan mengangkat setentang bahu atau setentang telinga, ya. Jadi bukan membuka telapak tangan seperti orang yang berdoa, bukan, ya. Dan kemudian ada 10 bentuk zikir yang disyariatkan setelah seseorang berdiri tegak. Adapun ketika dia bergerak untuk berdiri hanya satu zikir saja, yaitu sami Allahu liman hamidah. Adapun ketika dia telah berdiri, maka ada beberapa zikir. Di antaranya Rabbana lakal hamdu. Juga ada Rabbana walakal hamdu. Juga ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, itu yang sering diucapkan oleh Rasulullah, ya. Setelah itu kadang beliau menambah lagi dengan zikir yang lain, yaitu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a syi'ta min syai'in ba'du, ya, yang semuanya adalah bentuk penegasan akan puja-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fahami maknanya, subhanallah, ya. Rabbana walakal hamd segala jelas. Allahumma, ya Allah, Rabbana, engkau lah Rabb kami, walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Ini semua sanjungan kepada Allah. Apalagi kita tambah mil'as samawat, pujian yang sepenuh langit, wa mil'al ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'a syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan sesudahnya, ya Allah. Subhanallah. Jadi bentuk curahan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian riwayat ada tambahan pula, yaitu ahlas sana'i wal majdi. Engkaulah ya Allah ahlas sana, yang berhak untuk dipuji, wal majdi, dan ahlal majdi, dan zat yang berhak mendapatkan ketinggian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, wa kulluna lakal 'abdu, dan kami semuanya adalah milikmu ya Allah, hambamu ya Allah. Allahumma la mani' lima a'taita, ya Allah, tidak ada penghalang bagi orang yang engkau akan berikan padanya sesuatu. La mani' lima a'taita, tidak ada penghalang bagi apa yang akan engkau anugerahkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pemberi bagi apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat orang yang punya kekuatan dibanding kekuatanmu ya Allah. Kemudian terkadang Rasulullah tambahkan pula dengan tambahan-tambahan yang lain, dan kemudian bahkan dalam sebuah riwayat dalam salat malam Rasulullah kadang membaca kalimat yang ringkas setelah Rabbana walakal hamd, yaitu lirabbiyal hamdu, diulang-ulang sampai beliau bangun sampai beliau turun ke sujudnya. Dan itu kejadian ketika Rasulullah salat malam, di mana ia membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, hadis Hudzaifah yang panjang, ya. Yang setelah itu Rasulullah ruku dengan ruku yang panjang seperti berdirinya, hampir sama dengan berdirinya, ya. Berarti mengulang terus Subhana Rabbiyal Azim, ya, Subhana Rabbiyal Azim terus, ya, atau doa yang lainnya. Setelah itu bangun
dari ruku i'tidal, Rasulullah berdiri seperti berdirinya yang pertama. Berarti lama juga kan? Dan ketika itu dia mengulang doanya, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, diulang terus panjang sekali. Yang intinya apa? Penyandaran pujian hanya kepada Allah. Li rabbi, hanyalah milik Rabbku puji-pujian itu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah mendengar seseorang yang setelah bangun dari ruku, ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan kemudian ia berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seorang mengucapkan doa ini, maka Rasulullah berkata setelah salat, siapa yang membaca doa ini? Sungguh aku telah melihat para malaikat bid'atun wasalatina malaikat. Aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba berebutan untuk membawa kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, menunjukkan keutamaan kalimat ini. Jadi jelas bahwa ini pun bacaan yang boleh dibaca. Kenapa? Karena meskipun yang mengucapkannya adalah seorang sahabat, tetapi Rasulullah mentakrirnya, Rasulullah mengakuinya, membenarkannya, bahkan menyebutkan keutamaannya, di mana para malaikat atau 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mengantarkan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Intinya kalau kita lihat bahwa semua zikir ketika i'tidal adalah bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan itu menegaskan ucapan kita ketika berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka bukti bahwa kita beriman, Allah mendengar orang yang memujinya, kita pun membasahi lidah kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang kita pernah sebutkan, bahwa Syekh Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan secara tertib dan urutan bagaimana ketinggian dan keutamaan salat itu. Dan beliau menegaskan bahwa inti ketundukan ada ketika seseorang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya telah ada bentuk ketundukan, yaitu ruku, ya kan? Maka seorang memuji Allah Subhana Rabbil Azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Kalau dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, Allah Maha mendengar setiap orang yang memujinya, maka setelah berdiri ia pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian ini berkaitan dengan keadaan dia akan sujud. Maka seolah-olah dia mengambil posisi kembali tegak untuk bersiap ke bentuk ketundukan yang paling dalam, bentuk ketundukan yang paling rendah. Itu apa? Sujud. Maka sebelum dia sujud, yang sujud adalah tempat terendahnya seorang hamba, yang ia kemudian mengucapkan Allah Subhanahu Rabbil A'la wa bihamdi, ya, dan ia meminta kepada Allah ketika itu karena Allah dekat kepadanya, maka ia meluapkan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, ya, agar kemudian ketika dia tunduk, dia meyakini akan kebersahajaannya, kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanyalah milik Allah segala pujian, ya. Baik. Maka selanjutnya, jika telah diketahui bacaan-bacaan ketika i'tidal, maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara perkara yang disyariatkan dalam i'tidal ini adalah memperpanjang atau memperlama berdiri i'tidal kita, dan bahwa ketika berdiri i'tidal diwajibkan pula itminan, itu bersikap tenang dan tidak kemudian berdiri asal berdiri, apalagi hanya bergerak dan tidak sampai berdiri tegak kemudian turun sujud lagi. Tidak boleh yang seperti ini, ya. Dan bahwa orang seperti ini salatnya batal,
orang yang berdiri tetapi tidak sampai tegak tubuhnya, tidak kembali tulang-tulang dan ruas-ruas tulang belakangnya kepada posisi semula, maka salatnya tidak sah karena tidak ada tumanina dalam i'tidalnya. Ya, ini rukun, ya, dia rukun. Ini pendapat jumhur ulama dan pendapat yang berkaitan dengan atau yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang tegas dan jelas. Setelah selesai dengan i'tidal, maka seorang yang salat turun sujud. Kata Syekh Al-Albani, ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى sampai seterusnya, ya. Kemudian ada Rasulullah setelah berdiri i'tidal yahwi sajida, beliau turun sujud. Hawi artinya turun, yahwi sajida, maka beliau turun untuk sujud. Dan beliau memerintahkan kepada orang yang salah salatnya untuk berbuat seperti itu. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi thumma yasjudu wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Adalah Rasulullah bertakbir jika turun sujud. Dan ini jelas dalam hadis Ibnu Umar, bertakbir ketika akan turun sujud. Dengan hadis Malik bin Luhail, ya. Hadisnya banyak. Sama dengan hadis yang tadi, hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Dan adalah beliau yujafi yadayhi an jambayhi. Beliau menjauhkan. Jafa artinya mubaadah, menjauhkan. Dalam surah Sajdah, kata jafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bahwa seorang yang salat malam tadi ini kata jafa junubuhum anil madaji, bahwa sisi tubuh mereka menjauh dari tempat tidur atau pembaringan, ya. Maka mujafa artinya menjauhkan. Jadi yujafi yadayhi, Rasulullah menjauhkan tangannya an jambaihi, dari sisi-sisi tubuhnya, dijauhkan, ya. Tsumma yasjudu, kemudian ia pun bersujud. Bersujud. Jadi tentunya maksudnya adalah dia memajukan tangannya bersiap untuk sujud. Ada sebagian orang mungkin, ya, sadar atau tidak sadar, ia ketika turun sujud, turun dengan kedua tangannya masih berdampingan di sisi tubuhnya. Apa maksudnya, ya? Seperti ini contohnya misalnya, ya. Dia turun setelah i'tidal dengan tangan seperti ini. Ya. Ini masih bukan sini, ya. Padahal yang sebenarnya adalah Rasulullah menjauhkan dari sisi tubuhnya dan bersiap untuk, ya, menjauhkan jambung ini namanya, sisi tubuh, samping kanan dan kiri, ya. Kemudian beliau turun sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pula kedua tangannya ketika turun sujud. Ya, dan ini dikeluarkan hadisnya oleh Imam Nasai dan Daruqutni. Hanya saja sebagian ulama mengatakan hadisnya syadz. Bahwa dia tambahan yang tidak begitu kuat. Tetapi Syekh Al-Albani menyebutkan dalam Sifat Salat Nabi ini bahwa sesungguhnya mengangkat kedua tangan ketika turun sujud ini telah diamalkan oleh 10 orang sahabat. Telah diamalkan oleh 10 orang sahabat, dan juga telah diamalkan oleh sebagian salafus saleh. Di antaranya adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Tawus bin Kaisan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sahabat. Jadi di antara 10 sahabat yang disebutkan. Juga ada Tawus bin Kaisan, Hasan al-Basri, wa Ibnu Abdullah bin Tawus, ya, yang mereka adalah tabi. Juga Nafi Maula Ibnu Umar, Salim anaknya Ibnu Umar juga begitu, ya, dan banyak lagi. Bahkan Imam Abdurrahman bin Mahdi, guru dari Imam Bukhari, mengatakan hadza minas sunnah, mengangkat kedua tangan ketika akan turun sujud dari perkara sunnah. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi ingat, ini perkara yang terkadang dilakukan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena keterangan hadis-hadis yang banyak
yang sahih dalam Bukhari Muslim tidak disebutkan tentang mengangkat tangan, hanya disebutkan masalah mengucapkan takbir. Ya, dengan itu bahwa kalaupun kita mengangkat tangan itu terkadang angkat tangan ketika turun sujud, terkadang tidak. Dan itulah kebanyakan perbuatan Rasulullah, itu tidak mengangkat tangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian ketika turun sujud ini, maka ada bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah turun sujud dengan kedua tangannya. Wa kana yada'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Adalah Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas bumi sebelum kedua lututnya. Wa kana ya'muru bidzalika fayaqul, dan adalah beliau memerintahkan hal ini hingga beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Jika seorang diperintahkan sujud, maka janganlah ia sujud seperti sujudnya ba'ir, dalam hadis Abu Hurairah, ya. Wal yaba yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Mengalami hadis yang menunjukkan bahwa ketika seorang turun sujud, maka mulai dengan lututnya, baru kedua tangannya. Sehingga dengan demikian bahwa sebagian orang memandang perkara turun sujud adalah perkara yang sifatnya muwassa, perkaranya luas, mudah, ya. Mana yang mudah bagi seorang, itulah yang ia lakukan. Ia boleh turun dengan tangan terlebih dahulu, baru kemudian kedua lutut, atau lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan. Ya, jadi al-musalli fihi mukhayyar. Orang yang sholat boleh memilih mana yang dia inginkan sesuai dengan kemudahan bagi dirinya, yang mudah bagi dirinya. Tentunya kedua telapak tangan ini menempel ke tempat sujud. Rasulullah bersabda, "Innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma." Rasulullah bersabda, sesungguhnya kedua tangan sujud seperti sujudnya wajah. Maka jika seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. Dan jika ia mengangkat wajahnya, maka ia pun mengangkat kedua tangannya. Jelas ini? Nah, ini petunjuk bagi kita, menunjukkan bahwa kedua tangan sujud sebagaimana sujudnya wajah kita. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasul bersabda, "Inni umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Kemudian beliau menyebutkan 7 tulang tersebut. Beliau mengatakan ala jarhati wa asyara biyadihi ila al-anf wal yadaini wa rukbataini wa atraf al-qadamain. Kata beliau, yaitu kepada tulang dahi, kemudian ia pun menunjuk kepada hidungnya. 2 telapak tangan, 2 buah lutut, dan 2 ujung-ujung telapak kaki. 2 ujung-ujung telapak kaki. Berarti berapa? 7 ya? Sebenarnya 8 kelihatannya ya. Karena ujung telapak kaki 2, lutut juga 2, kedua telapak tangan 2. Berapa semua? 6. Tambah jidat dan hidung. Jadi kesannya jidat dan hidung disatukan. Ya, disatukan di sini. Ya, di hidung 1 tulang. Padahal dia tulang yang berbeda, tulang hidung dan tulang dahi, ya kan? Menunjukkan disatukannya kedua tulang ini dalam satu hitungan tidak lain kepada keadaan sujud yang benar. Bahwa sujud yang benar adalah seimbangnya antara jidat dan hidung. Bahwa betul-betul dia rapat. Bukan hanya jidat saja dan hidung tidak rapat, atau sebaliknya hidung saja dan jidat melayang-layang, enggak, ya. Harus seimbang, rata, ya. Dan disatukan mengapa? Karena semua bagian dari tulang
wajah, bagian dari tulang wajah, sehingga dianggap satu saja gitu, ya. Seperti hanya di sini tadi bahwa sesungguhnya kedua telapak tangan itu sujud seperti sujudnya wajah. Maka jika wajah diletakkan, maka diletakkan pula tangan, bukan sebaliknya ya. Kalian baik-baik kalimatnya, ya. Rasul mengatakan sesungguhnya kedua telapak tangan sujud seperti sujudnya wajah. Maka jika wajah diletakkan, maka tangan pun diletakkan. Bukan sebaliknya kan? Apa maksudnya? Bukan sebaliknya. Artinya bukan jika tangan diletakkan, letakkan pula wajah, ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimanapun pasti tangan lebih dahulu diletakkan, iya enggak? Ketika turun sujud. Kecuali orang yang jatuh gitu mungkin ya. Terjadi lembab, matung ya, maka pasti jatuh juga wajahnya, ya kan? Tapi orang yang turun sujud, ya, pastilah tangannya lebih dahulu. Ya, maka dikatakan jika dia meletakkan wajahnya, letakkanlah tangannya. Bukan jika dia meletakkan tangannya, letakkan pula wajahnya betul. Nah, itu berarti menempatkan kan tidak? Ya. Jadi berarti bahwa intinya penekanannya adalah pada bahwa ketika kita telah sujud dan wajah menempel ke tanah atau ke lantai, maka sesungguhnya tangan pun dalam keadaan tamkin, memakan, jadi dalam keadaan seimbang dan rata, ya. Tidak kemudian orang mungkin hanya sujud dengan ujung-ujungnya saja, ya, atau kemudian ya sujud sambil menggenggam atau apa, mencengkramkan atau sebagainya, ya. Tapi dia sujud dengan merapatkan telapak tangannya, ya, sebagaimana rapatnya wajahnya, itu hidung dan dahinya tadi. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, maka ia pun mengangkat tangannya. Bukan wajah lebih dahulu baru tangan, ya, atau tangan baru wajah, tapi dia mengangkat sekaligus. Jadi bakaian bisa, ya. Allah Akbar, ya. Jadi bersamaan gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi intinya penekanan tentang tamkinul yadain, bahwa kedua telapak tangan diletakkan dengan sempurna dan utuh sebagaimana diletakkannya wajah. Dan ketika wajah diangkat, maka diangkat pula kedua telapak tangan itu, ya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Dan Rasulullah bersandar atau berpegang pada kedua telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, dan menghamparkannya. Wa yadhummu asabi'ahuma, dan ia merapatkan, jadi bukan direnggangkan, ya, tapi dirapatkan. Yadhummu, dhamma namanya ini. Bukan dhamma begini, bukan. Ini namanya qabdu, menggenggam. Adapun dhammu, rapat. Dhamma, in dhamma ila shaf, bergabung dengan shaf. Maka yadhummuhuma, ya, berarti dirapatkan, ya. Wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblati, dan Rasul menghadapkannya ke arah kiblat. Menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi tidak menghadap ke wajah atau yang lainnya, tapi dia menghadap kiblat, ya. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi ahyanan wa hadwa udunaihi, wa kana yumakkinu anfahu wa jubhatahu fil ard. Adalah kadang Rasulullah meletakkan telapak tangan ini sejajar dengan mangkib pundaknya seperti takbirnya, atau sejajar dengan kedua telinganya. Hazwa artinya sejajar. Hiza bihizai udunai, jadi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Dan beliau yumakkilu anfahu, meletakkan dengan rata. Tamkin artinya kokoh. Anfahu wajabhatahu min al-ard, ya, di tanah. Dan dia memerintahkan hal itu kepada orang yang salatnya, idza sajadta famakkin sujudaka. Baik. Mungkin ada yang bisa contohkan bentuk sujud dengan bentuk yang disebutkan tadi. Ya, benar.
Ya, betul. Ya. Ya, ini sejajar telinga atau sejajar pundak. Seperti ketika bertakbir. Ya. Dan tidak boleh seseorang yang membahas itu kain bisa berkalbi menghamparkan lengan atasnya, lengan bawahnya seperti anjing ini. Ini terlarang. Ini besar, ya. Kain bisa berkalbi, ya, tidak boleh. Dia perkara yang terlarang. Maka kita dapatkan tadi bentuk-bentuk sujud yang disyariatkan, dan di antara perkara yang pula disebutkan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La salata liman lam yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu jabin." Ini menunjukkan bentuk tamkin al-anf, bagaimana kokohnya hidung ketika sampai ke tanah. Kata Rasulullah, "La salata," tidak sah salat, liman la yusibu anfuhu min al-ardi, bagi orang yang hidungnya tidak mengenai bumi, ma yusibu jabin, sebagaimana jabin yaitu dahi mengenai tanah. Artinya apa? Seimbang. Yang disebutkan tadi seimbang. Seseorang tidak terlalu menekan hidungnya sehingga yang mancung menjadi pesek, ya. Tidak pula dahinya sehingga yang tadinya muncul menjadi rata misalnya. Tidak, ya. Tapi seimbang. Ya, jadi beban dibagi dengan rata pada dahi, hidung serta kedua telapak tangan dan lutut serta ujung jari kaki. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atraf qadamaihi. Demikian pula tamkin ini, tamkin artinya kokoh. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, ya. Tamkin artinya kekokohan, ya kan? Diberi kekuasaan, kekokohan, ya. Maka demikian pula Rasulullah mengokohkan rukbatayhi, lututnya, wa atrafa qadamaihi, dan ujung-ujung jari kakinya, ujung-ujung jari kakinya, wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, dan beliau yastaqbilu, menghadapkan, bi suduri qadamaihi, dengan suduri qadamaihi, dengan bagian dada dari kedua telapak kakinya, wa bi atrafi asabi'ihima, dan ujung-ujung dari jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ini bagaimana bentuknya? Ya. Jadi dia menghadapkan ke kiblat jari-jarinya. Dan ini yang mungkin kadang sering kita lalai, ya. Karena kita hanya memberdirikan kadang jari-jari kaki kita. Kita berdirikan seperti ini, ya. Padahal dia seperti ini. Sudul qadamai ini, ya. Maka dia diharapkan ke arah kiblat. Demikian pula jari jemari, ya. Terkadang malah sebagian kaum muslimin menyilangkan kaki belakangnya, ya. Menyilangkan, jadi ditumpukan saja begini. Sudah tidak dihadapkan ke kiblat, juga kemudian ditumpukan lagi. Jadi sujudnya seperti ini, kemudian begini, ya. Begini saja salah. Harusnya begini, ya. Allah a'lam bishawab. Wa yarussu aqibaihi, dan ada Rasulullah meluruskan, meratapkan tumitnya, ya. Dan tentang meratapkan tumit ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Memang sebagian ulama seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Walai melemahkannya. Maka dia perkara yang juga tergantung kepada pembahasan seseorang, apakah hadisnya sahih atau tidak. Jika sahih maka dia beramal seperti itu, adapun jika tidak maka dia boleh menjarangkan kedua kakinya jika dia memandang itu hadis yang lemah. Wa yansibu rijlaihi,
dan adalah beliau memancangkan kedua kakinya, mancangkan. Tansibur rijlain adalah dipancangkan ini tadi, ya. Jadi diberdirikan, bukan diselonjorkan, dirapatkan ke tembok begini, bukan, tetapi tansib, dipancangkan, diberdirikan, ya. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, yaftahu ay yaghmizu mawdil mafasil minha, yaftahu asabi'ahuma. Nabi beliau yaftahu, katanya apa? Yaitu menyentuh bagian dari mafasil, bagian persendian, wasniha ila batni rijl, dan sandarkan ke arah dalam dari kaki, ya. Jadi ini bentuk yang berkaitan dengan memberdirikan kaki, ya, diberdirikan, kemudian yadmizu mawdil mafasil minha, ia menyentuh bagian-bagian mifsal, bagian-bagian pergelangan kaki, wa isniha ila batni rijl, dan diarahkan ke bagian dalam dari kaki, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ini bentuk yang disyariatkan dalam sujud. Dalam sujud ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan, dan jika kita ingin contohkan secara sempurna, ya, sebelum kita menutup pembahasan, karena sudah masuk isya ya, sudah masuk isya, mari kita contohkan sekali lagi bentuk sujud yang disyariatkan tersebut, yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang telah kita terangkan tadi. Jadi setelah baca buku Allah terdudukan dari ustaznya, mendekat juga menjauhkan, tidak terlalu jauh, tapi menjauhkan dia dari titik duduk dengan tidak membukukan, ya, baru tidak begini, tidak halus. Kemudian setelah lurus, tadi tidak sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Jadi sami Allah ucapkan ketiga kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ada sedikit yang lagi. Dan selanjutnya kita turun sujud. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah, karena hadis yang mengatakan mereka bersabdi pasti jatuh Allah. Maksudnya ada waktu ketika Imam Syafi'i hostel ringkas, tidak memanjangkan. Bila kamu titik kepada tampil, tidak memanjangkan Allah atau memanjangkan Allah Akbar, Allah Akbar, sudah disebut ya sujud. Jadi tanpa teman daunnya. Ini sujud dengan merapatkan tubuh, atau bisa dia berjalan dengan keluarnya. Kemudian karena Rasulullah juga itu beda yang baik. Hatta lurah wala rantai, dia menjauhkan ini hingga terlihat kedua ketiaknya putih. Terjadi jelas ya? Ada pertanyaan juga tentang perkembangan. Sesungguhnya perkara seperti ini boleh untuk kita berlatih, dalam arti berusaha untuk mencapai gerakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah baik jika itu dengan sambil melaksanakan ibadah
sholat yang sunnah tentunya. Artinya maksudnya melatih bukan berarti kita seperti latihan, tidak. Artinya bahwa kita memperbaiki gerakan kita dalam mencapai apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah Taala memerintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada pertanyaan berkaitan dengan sujud. Bagaimana pendapat sebagian kaum muslimin yang mengatakan jika seseorang sujud dan dahinya terhalangi oleh selai rambut, maka sholatnya tidak sah? Ya. Penjelasan tentang rambut yang menghalangi dahi ketika sujud, sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan ini tidak ada larangan sama sekali dalam sebuah hadis yang menunjukkan kita harus menyibakkan rambut yang mungkin terjulur ke depan. Tidak ada keterangan tentang batalnya sholat karena sehelai rambut yang menutupi dahi, tidak ada. Yang ada adalah batalnya sholat bagi orang yang tidak sempurna sujudnya, dalam arti tidak tumakninah, ya, tidak kemudian dia meluruskan punggungnya, atau tidak kemudian dia imakinu jabhatahu, mengokohkan dahinya di tanah, demikian pula tangannya. Ini ada. Adapun bahwa tertutupinya dahi, ya, ke tempat sujud, ini perkara yang tidak ada keterangan yang menunjukkan batalnya sholat karena hal tersebut. Ya, bahkan kita dapatkan adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika mereka sholat dalam keadaan panas, maka sebagian di antara mereka sujud ala kammai, karena sujud ala kammaina, maka mereka sujud pada ujung baju, kam ini ujung baju, liwaqih minal har, untuk melindungi dari panas. Karena panas tidak semua punya sajadah atau khumrah atau hasir, maka akhirnya mereka menggunakan ujung-ujung pakaian mereka sebagai alas untuk sujud, ya. Maka Allah sejauh yang kami ketahui tidak ada larangan untuk terkenanya adanya helai rambut yang menutupi dahi. Dan jika seorang kemudian mengikat rambutnya, maka ini juga perkara yang terlarang, karena ada keterangan tentang larangan mengikat rambut dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun di luar sholat maka boleh mengikat rambut. Adapun dalam sholat maka tidak boleh. Ya, ada larangan Rasulullah dari tashmir, ya, dari mengikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu dia boleh. Bagi orang yang sholat tidak pakai songkok, maka tidak perlu dia menyibakkan rambutnya setiap hendak sujud, tidak perlu. Ya, ini dari bentuk abas, bentuk yang berlebihan dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau yang supaya menjauhkan beberapa titik berarti pada saat berjamaah biasanya mengganggu. Oh ya, para ulama mereka ceritakan bahwa menjauhkan kedua lengan dari sisi tubuh ini berkaitan jika seorang berada dalam sholat yang ia bersendiri dalamnya, artinya munfarid atau imam. Adapun ketika ia berjamaah, maka ada keterangan-keterangan yang menunjukkan kita hendaklah bersikap lembut kepada saudara kita. Alinu bi'aidi ikhwanikum, kata Rasulullah, lembutkanlah dengan saudara-saudara kalian, ya. Dan bahwa tentunya meregangkan tangan terlalu lebar akan menyebabkan sahabat kita yang di samping terdorong ke samping, dan ini akan menyebabkan renggangnya soft. Kalau begitu maka seseorang melaksanakan bentuk meregangkan atau menjauhkan lengan dari sisi tubuh sekedarnya, yang penting jangan rapat, ya, sekedarnya saja, untuk menjaga keadaan saudaranya yang lain. Itu dibahas oleh Syekh Masyhur As-Salman dalam kitabnya Qaul Mubin fi Akhlaqil Musallin, setelah menjelaskan tentang sunnahnya muba'adatu al-adudain, menjauhkan kedua bisep dari sisi tubuh, bahwa ini berlaku dalam sholat sendiri atau bagi imam. Adapun dalam sholat berjamaah, maka dia melembutkan dengan saudaranya dengan tidak melebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Bagaimana kalau ada yang biasanya mencari dia pasti tidak mengapa? Bukan tidak terhitung satu rakaat,
seorang imam lupa untuk ruku, langsung sujud. Terus dia ini sholat subuh ini saya dapat. Terus dia sujud tadi dia menambah satu rakaat lagi. Bagaimana? Salah berarti, salah semua sholat. Makmum dan imam batal sholatnya. Mereka harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena rukun sholat. Jika ditinggalkan, batal sholat. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja tidak sengaja. Jika ditinggalkan, maka dia batal rukunya. Jadi harus diulang sholatnya. Nah, bagaimana sekarang kejadiannya jika imam seperti itu? Caranya ya, jika imam seperti itu, dia dia berdiri setelah baca surah langsung sujud, maka bagi makmum untuk mengingatkan imam. Makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah, mengingatkan imam. Ya, bagi wanita menepuk. Ya. Tapi ini pada hari Jumat kan kalau makmum dia sujud tilawah. Itu tilawah. Oh. Ternyata dia tidak sujud tilawah. Dia lanjut dengan duduk istirahat. Oh. Iya. Duduk istirahat, baru kita duduk sama jamaah. Iya, ditunggu. Alhamdulillah. Terus? Jadi tetap lanjutkan. Kalau begitu, harusnya jamaah mufaraqatul imam. Kalau terjadi seperti ini kejadiannya, agar sholat makmum tidak batal, maka mereka harus berlepas dari imam. Artinya menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Itu harus. Kenapa? Karena imam meninggalkan yang rukun. Dan tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu pengganti jabir bagi apa yang wajib yang ditinggalkan. Adapun rukun tidak sah tanpa mendatangi kembali atau mengulangi kembali rukun yang ketinggalan dan kemudian melakukan sujud sahwi. Ya. Jadi sujud sahwinya betul, tapi ada yang kurang, itu apa? Kembali kepada rukun tersebut. Jadi harusnya tadi setelah ditegur iftirash, ya, jadi iftirash duduk di antara dua sujud, ditegur oleh makmum, subhanallah. Dia tidak bergerak, malah dia sujud lagi kembali, bukannya berdiri untuk ruku, malah dia tetap sujud kedua lagi, ya. Maka ketika itu makmum harusnya keluar dari imam, menyempurnakan sendiri-sendiri, ya. Gitu. Seandainya misalnya imamnya sadar, ya, imamnya dikatakan subhanallah, imam sadar, oh iya, dia belum ruku, maka ketika itu imam langsung berdiri kembali dan bertakbir untuk ruku. Dia ulangi rukunya, dia harus ruku dulu. Dan ketika itu makmum semua harus ikut. Jadi cara yang benar adalah imam ketika diingatkan dan menyadari, maka ia segera berdiri dan kemudian takbir untuk ruku. Setelah itu i'tidal, setelah itu kembali seperti semula. Tidak perlu mengulang dari takbiratul ihram lagi, tidak perlu. Cukup hanya mendatangi kembali apa yang tertinggal dari ruku. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, ya. Adapun mazhab Imam Ahmad, dia mengatakan seseorang ketika salah rakaat pertamanya, imam misalnya sadar, atau imam misalnya dia bingung apa yang tertinggal, ya, maka imam tetap melaksanakan apa yang dia ketahui. Setelah itu dia sholat rakaat kedua. Nanti setelah selesai sujud kedua, rakaat kedua, dia berdiri lagi, bukan tasyahud akhir, bukan, berdiri lagi untuk mengganti rakaat yang rusak, yaitu yang rakaat pertama tadi, yang lupa apanya? Lupa rukunya. Jadi itu mazhabnya Imam Ahmad seperti itu. Tapi yang benar mazhab Imam Syafi'i, bahwa dia kembali kepada keadaan apa yang tertinggal dari rukun, dan setelah itu sempurna 2 rakaat, dia sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Dan sujud sahwinya ada khilaf apakah sesudah salam atau sebelum salam. Yang kuat di sini adalah sesudah salam. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia kelebihan, bukan kekurangan. Jelas ya? Jadi salat makmum sebenarnya salah semua, batal. Dan mereka harus mengulang salatnya
di rumah. Wallahu a'lamu bishawab. Atau di masjid itu sendiri. Ya, ini memang bahaya nih ya. Keadaan begini susah memang ya. Meskipun dia sehari-hari dilakukan, tapi namanya manusia kadang lupa, ya kan? Bahkan Rasulullah sendiri pernah lupa. Sholat duhur 2 rakaat, bahkan pernah sholat asar 5 rakaat. Ya, Rasulullah pernah lupa seperti itu. Subhanallah ya. Maka kita mengatakan bahwa perkara ini perkara yang mungkin terjadi. Maka hendaknya kita memiliki ilmu tentang perkara ini yang sebenarnya telah ada keterangannya dari para ulama yang diambilkan dari keterangan-keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan dari syaitan. Allah dan Rasul pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.